senilai 16 miliar rupiah, teman-teman. Saya kira cukup lah ya dengan uang 16 miliar rupiah ini untuk menjamin kehidupan kita dan keluarga, teman-teman ya. Anak mau sekolah setinggi apapun kita siap dengan 16 miliar ini ya. Berangkat umroh tiap tahun kita siap dengan 16 miliar ini. Membeli ya 5 atau 4 kendaraan mewah kita siap dengan 16 miliar ini. Membahagiakan orang tua, pasangan, mudah-mudahan cukup dengan 16 miliar ini, teman-teman. Oke teman-teman, jumpa lagi para investor sekalian. Teman-teman, orang-orang terkaya di dunia itu juga dahulunya melakukan hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang biasa-biasa saja, yang mungkin hari ini kita juga melakukan, tapi kita ya mungkin agak meremehkan begitu teman-teman ya. Coba teman-teman kita akan telisik orang terkaya di dunia. Yang pertama itu adalah Elon Musk ya. Jadi sejarah singkatnya, Elon Musk ini adalah pendiri atau CEO Tesla ya, perusahaan mobil listrik yang terkemuka teman-teman ya. Selain itu teman-teman, dia juga mendirikan apa namanya itu Twitter ya teman-teman ya, dengan simbol X. Nah teman-teman, perusahaan eksplorasi luar biasa angkasa dan memiliki peran signifikan di perusahaan lain. Teman-teman, kekayaan Elon Musk ini sebagian besar itu berasal dari kepemilikan saham ya. Artinya apa? Saham itu juga dulunya tidak tahu-tahu listing ya, pra IPO dulu ya, artinya nggak tahu-tahu laku gitu ya. Nah, berapa kekayaan Elon Musk ini teman-teman ya? Jadi menurut data yang terbaru bahwasanya kekayaan Elon Musk itu mencapai 253,2 miliar dolar Amerika teman-teman ya. Kalau dirupiahkan itu setara dengan 3.798 triliun rupiah. Jika rupiah itu seharga 15.000 ya. 3.798 triliun. Teman-teman bisa bayangkan ya, dari hal-hal yang kecil ya, artinya dari saham-saham yang awalnya pra IPO ya. Selanjutnya teman-teman ada Bernard Arnault dan keluarga. Nah, ini sejarah awalnya Bernard Arnault dan keluarga ini teman-teman ya, itu seorang konglomerat barang mewah terbesar di dunia yang menaungi merek-merek seperti Louis dan Vuitton, Dayer dan lain sebagainya. Nah, tetapi kekayaannya itu ya, yang paling besar itu berasal juga dari saham teman-teman ya, saham. Nah, jadi saham-saham yang awalnya juga saham pra IPO yang sangat murah ya. Nah, berapa total kekayaannya? Ya, kekayaan bersih ya itu mencapai 173 miliar dolar ya, atau setara 2.595 triliun rupiah kalau dirupiahkan teman-teman ya. Selanjutnya ada Jeff Bezos ya, nomor 3 teman-teman ya. Nah, Jeff Bezos ini teman-teman dulunya mendirikan Amazon ya pada tahun 1994. Nah, Amazon ini teman-teman hanya fokus kepada penjualan buku, hanya toko buku tok ya, tidak ada yang lain yang dijual, hanya toko buku ya. Kemudian berkembang ya menjadi e-commerce raksasa pada saat ini teman-teman ya, e-commerce dunia. Siapa yang tidak tahu Amazon ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kekayaannya juga berasal dari saham teman-teman ya. Saham perusahaannya yang pertama kecil ya, artinya sahamnya juga belum laku pada saat itu ya. Nah, sehingga menjadi perusahaan besar dan sahamnya sekarang meroket dan menjadikan dia menjadi salah satu orang terkaya. Dengan jumlah kekayaan itu teman-teman 152,6 miliar dolar, kalau dirupiahkan itu 2.289 triliun ya, 2.289 triliun. Teman-teman bisa bayangkan ya seberapa besar kekayaannya ya. Kalau dijadikan uang receh itu menjadi gunung kayaknya duitnya itu. Terus yang ketiga Warren Buffett teman-teman ya. Jadi Warren Buffett ini adalah yang keempat ya. Yang keempat ini adalah Warren Buffett ya. Warren Buffett ini terkenal investor paling legendaris teman-teman ya. Nah, dia pakar dalam dunia saham, yang dia juga membeli saham-saham itu ketika saham itu dalam keadaan murah. Melihat perusahaannya bagus, dia beli saham itu sebanyak-banyaknya dan dia investkan dalam jangka yang
panjang teman-teman ya. Nah jadi juga kayanya juga dari saham teman-teman ya, saham yang murah ya. Berapa total kekayaannya, yaitu mencapai 127,2 miliar dolar ya, atau setara dengan 1.900 triliun rupiah ya, luar biasa. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu ada Larry Ellison ya, adalah pendiri Oracle ya teman-teman ya, perusahaan perangkat lunak database terkemuka di dunia, yang menjabat sebagai CEO hingga 2014, yang kini menjadi eksklusif serta teknologi officer ya. Ini juga dari saham teman-teman ya. Nah itu teman-teman, berapa kekayaannya? Kekayaannya mencapai 118,8 miliar dolar atau 1.782 triliun rupiah teman-teman ya. Teman-teman, kita tidak perlulah sekaya mereka sampai ribuan triliun ya, ribuan triliun. Tetapi seenggaknya kita bisa meniru jejak mereka ya. Dari mana? Dari saham ya, dari saham. Nah teman-teman, mungkin kita terkendala modal, mereka kan sudah menggunakan modal ya, kalau membeli saham sampai miliaran lembar atau jutaan lembar. Teman-teman, saya hanya memberikan solusi bagaimana kalau teman-teman ikut gabung atau mencari saham-saham yang gratis saja dulu sementara ini ya. Di mana itu? Nah, saya sudah gabung teman-teman di perusahaan Japri Pai Nusantara ya. Nah, Japri Pai Nusantara ini sudah saya buka, ini bergerak di bidang e-commerce juga. Terus pembayaran ya. Contoh di sini ya, beli pulsa, PLN, pakai data, e-money, BPJS, WiFi, game dan lain sebagainya ya. Terus juga e-commerce di sini juga menjual barang-barang ya. Sama kayak Amazon tadi. Bedanya kalau Amazon itu di awal-awal hanya menjual buku doang, teman-teman ya, buku doang. Tapi di sini banyak yang dijual. Bahkan ada menjual menjual pom mini ya, alat pom mini. Terus di sini juga bisa daftar umroh ya. Terus banyak teman-teman ya, ada kaos ya. Terus ada durian di situ ya. Terus ada tutorial marketing, WA marketing. Banyak teman-teman yang dijual di sini, sangat banyak sekali. Bahkan ada mobil-mobil bekas, dia juga menjual mobil atau motor-motor bekas dan lain sebagainya. Artinya ini agak sedikit lebih maju daripada Amazon di awal-awal yang hanya menjual buku teman-teman ya. Nah teman-teman, enaknya atau mudahnya di perusahaan Japri Pai Nusantara ini masih memberikan reward saham gratis bagi para penggunanya teman-teman ya. Nah di sini saya sudah gabung kurang lebih 3 tahun lah ya, 3 tahun saya sudah bisa mengumpulkan 100 juta lembar saham. Tidak usah muluk-muluk teman-teman. Kalau teman-teman dalam waktu 2 tahun ke depan, mulai dari sekarang itu bisa mengumpulkan 10 juta lembar saham. Waduh mas, kok 10 juta banyak betul? Ya, tidak banyak teman-teman, karena untuk meraih 1 juta itu mudah sekali ya, dalam waktu beberapa bulan ya. Teman-teman bisa mentargetkan 10 juta itu hanya dalam 2 atau 3 tahun ya. Kalau teman-teman bisa mengumpulkan saham ini sebanyak 10 juta, dari mana caranya? Caranya mudah, cukup teman-teman mendaftar itu mendapat 100.000 lembar saham, teman-teman top up itu mendapat 20.000 lembar saham, teman-teman belanja, beli pulsa, bayar listrik, belanja di sini, mungkin beli mobil bekas, mungkin beli alat bom mini, beli kaos di sini ya, itu mendapatkan 3.000 lembar saham. Lebih ya. Yang 3.000 lembar saham itu seperti beli pulsa ya. Beli pulsa, bayar pakai data, bayar BPJS itu dapat 3.000 lembar saham. Tapi kalau beli e-commerce-nya itu lebih ya. Nah, anggaplah teman-teman ini dalam 2 tahun itu bisa mengumpulkan 10 juta lembar sahamnya. Tidak usah muluk-muluk seperti Elon Musk ya, yang miliaran, triliunan, ribuan triliun ya. Nah, misalnya kita bisa mengumpulkan 10 juta lembar saham teman-teman, dikali saham saham perusahaan MDIY yang baru IPO beberapa hari lalu, itu seharga 1.600 teman-teman ya, 1.600. Maka kita sudah bisa mengumpulkan atau memiliki aset
Tapi ini butuh perjuangan teman-teman ya, butuh perjuangan, butuh konsisten ya. Nah, jadi teman-teman, ayo segera daftar di perusahaan Japri Pay Nusantara ini. Saya sudah mempunyai ribuan jutaan saham ya, jutaan saham. Saya tinggal nunggu IPO saja. Teman-teman, saya berbagi kebaikan. Ayo ikuti langkah dan jejak saya, segera daftar di sini ya. Dan nah ini teman-teman, dan aktif, jangan hanya mendaftar toh, karena banyak teman-teman yang gagal itu hanya mendaftar, tidak melakukan aktivitas. Aktivitas apa yang dimaksud Bang? Ya seperti beli pulsa ya sekarang di sini, bayar listrik ya di sini, itu maksud saya. Nah, bayar BPJS ya di sini, begitu ya. Itu maksud saya yang dikatakan aktif. Karena kalau kita hanya mendaftar toh, itu terdeteksi akun bodong teman-teman ya, akan di-delete oleh perusahaan. Karena apa? Di sini mudah sekali, kita tidak mengeluarkan biaya tambahan, kita hanya alih belanja yang tadinya di counter, di warung, di Indomaret, kita belanjanya di perusahaan sendiri karena ini perusahaan kita ya. Kok bisa perusahaan kita Bang? Ya karena kita punya sahamnya. Artinya kita juga pemilik perusahaan ini teman-teman ya. Oke teman-teman, salam 16 miliar dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Salam sukses, dan teman-teman segera daftar dan aktif di grup WhatsApp untuk bimbingan teman-teman ya. Salam sukses, sampai jumpa.